Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini diberikan amanah untuk menyampaikan tentang bulan Ramadan. Beberapa hari lagi, mungkin hari Rabu atau sekitarnya, bulan Ramadan akan berjumpa dengan kita. Bagaikan tamu, ketika misalnya di siang hari kita tidak ada persiapan, tadi baru makan Indomie, tiba-tiba tamu datang jauh, dia mau jauh datang, ketuk rumah, kemudian niat untuk bertamu di rumah kita. Tidak ada persiapan, tidak ada apa-apa di rumah, tentu kita sebagai orang yang si pemilik rumah tak kaget. Terlebih lagi kalau misalnya si tamu mengatakan, "Saya tidak lama-lama, cuman datang berkunjung kemudian pulang." Jadi apa yang ada di dapur, cuman itu yang bisa disiapkan, plus disampaikan, ya ini saja yang bisa diberikan. Pulang tamunya pasti ada rasa kecewa. Begitu juga dengan Ramadan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak maksimal menyambut Ramadan, saya yakin 100% pasti kecewa, cepat atau lambat. Olehnya itu, hari ini saya akan bagikan 4 tips. Ini 4 tips terlalu banyak atau saya kurangi? Soalnya ini depan cobaannya ini luar biasa ini. Tidak ya? Kalau tidak saya tambah 5 ini. 4 tips cukup. Supaya kita bisa lebih maksimal dalam menyambut Ramadan. Yang pertama adalah Bapak Ibu banyak-banyak berdoa. Kita ini jamaah yang dirahmati Allah tidak bisa melakukan satu hal pun kecuali atas pertolongan Allah. Olehnya itu sebelum bulan Ramadan kita berdoa supaya kita bertemu dengan bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan kita berdoa supaya maksimal di bulan Ramadan. Keluar dari Ramadan kita berdoa supaya amal kita diterima di bulan Ramadan. Olehnya itu nasihat pertama kita banyak berdoa jamaah. Akan tetapi kita ini manusia, doanya nanti sempit, nanti sakit baru kita mengadakan tangan kemudian ya Rob ya Rob. Dalam keadaan lapang, luas, sehat, kita itu jarang minta kepada Allah. Bapak Ibu, mari kita bayangkan. Ada tetangga rumah kita, dekat sekali, sangat dekat. Tiap hari lewat, tiba-tiba satu hari dia datang ke rumah, ngetuk pintu, dengan basa-basi yang sangat panjang, ujung-ujungnya pinjam dulu 100. Minjam uang. Sebelum-sebelumnya enggak pernah bilang apa-apa, enggak pernah tegur sapa. Datang-datang langsung minjam. Kira-kira kita sebagai tetangga senang enggak tetangga seperti ini? Senang? Senang? Tidak. Ini orang. Kalau orang Kendari bilang ngerinya Mi. Datang-datang langsung minjam. Tapi ada tetangga Bapak Ibu jamaah. Ketika misalnya kita lagi nyapu datang tegur, "Bu, gimana kabar? Pak, sehat?" Ketika ada makanannya mungkin dia bagi kepada kita. Kita lagi ada acara kemudian dia bantu kita. Selalu. Selalu ketika lewat tegur sapa, senyum tidak pernah lepas dari lisannya. Dia dalam keadaan susah, kita bantu apa tidak? Bantu. Allah tidak seperti itu. Allah itu kita susah, kita senang, datang minta, Allah kabulkan. Namun justru Allah lebih cinta kalau misalnya kita datang dalam keadaan lapang. Dalam tanda kutip, kita sebenarnya tidak terlalu butuh amat dengan ini. Dalam tanda kutip ya. Kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, kita minta kepada Allah nikmat-nikmat. Olehnya itu ingat pesan Nabi, jamaah. Kata Nabi SAW, ikhtatim khamsan qabla khams. Manfaatkan 5 sebelum 5. Apa itu? Muda sebelum tua. Sehat sebelum sakit. Kaya sebelum miskin. Lapang sebelum
sempit. Hidup sebelum mati. Jadi jangan nanti pipi kita sempit baru datang kepada Allah. Olehnya itu mumpung sekarang sehat, banyak-banyak meminta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, supaya Ramadan kita ini maksimal, sebelum masuk Ramadan banyak-banyak bermuhasabah. Apa itu? Kita ini makhluk yang banyak dosa. Jangan minta ampun nanti sudah hari raya Idul Fitri. Salah. Justru itu kita bertaubat sebelum masuknya Ramadan. Ada satu faedah Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang sangat baik dari salah seorang ulama. Beliau menyebutkan kalau mau maksimal minta tobatnya, ketika kita mau bertobat, kita sebutkan kesalahan kita. Kita kan biasa kalau bertobat apa yang kita sebutkan? Ya Allah, saya ini berdosa, ampuni. Atau langsung, ya Allah, ampuni saya. Padahal justru kalau kita sebutkan dosa kita, itu lebih maksimal dalam bermuhasabah. Misal, ya Allah, saya ini orangnya dengkian. Tetangga beli mobil, saya yang susah. Tetangga cicil motor, saya yang pusing. Ampuni saya ya Allah. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu rahmati Allah, dosa yang paling besar adalah dosa kepada sesama. Saya punya dosa kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Bapak Ibu punya dosa kepada tetangga, juga mohon maaf. Kenapa? Karena kalau dosa kita kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau dosa kepada manusia, Allah tidak akan mengampuni kecuali orang tersebut memaafkan. Oleh itu tadi, betul tadi disampaikan oleh Pak Ketua, mengawali Ramadan, minta maaf memang. Kalau ada hak yang diambil, kembalikan memang. Jangan nanti satu hari atau setelah Ramadan baru minta maaf. Itu kurang tepat. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, anak-anak masih fokus ini? Fokus ya. Oke, yang ketiga. Berniat. Sebelum masuk Ramadan, Bapak Ibu, kita itu harus banyak-banyak niat kebaikan. Misalnya apa? Ramadan ini pokoknya saya harus khatam Quran 1 kali. Sholat pokoknya full. Nggak bisa ditinggalkan. Tarwih di masjid insya Allah. Pokoknya sedekah tiap hari walaupun 1000. Bapak Ibu niatkan kebaikan. Karena Islam ini unik. Kalau kita ingin melakukan keburukan, tidak dicatat satu dosa sampai keburukan itu dilakukan. Akan tetapi kalau kita niatkan kebaikan, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, anwil khair, fa innaka illam taf'al, fa niyatul khair amal. Kata beliau rahimahullah ta'ala, niatkan kebaikan. Kalau misalnya kita niat kebaikan, lalu kemudian tidak jadi kita lakukan. Kita niatnya tahun ini selesai khatam, tapi justru karena kesibukan yang begitu padat, tidak khatam-khatam. Maka niat kebaikan kita dicatat satu amal. Lain itu rencanakan memang. Bahkan saya punya beberapa teman, mereka itu Bapak Ibu ini luar biasa, susah, sangat susah dicontoh. Mereka itu bekerja untuk Ramadan. Jadi setelah masuk Ramadan, pekerjaan pokoknya nanti dulu. Mereka mengumpulkan uang supaya nanti Ramadan bisa lebih maksimal. Mungkin kita tidak bisa sampai di tahap itu. Yang bisa kita lakukan sekarang merencanakan kebaikan demi kebaikan yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah, tentunya agar ibadah kita di bulan Ramadan lebih maksimal, belajar. Menuntut ilmu. Ini kuncinya. Kata salah seorang sahabat, al-ilmu
imamul amal wal amalu tabi'uh. Ilmu itu imamnya amal dan amal mengikutinya. Bapak Ibu, kalau sholat imam ruku kita sujud atau itidal? Hah? Apa? Tasya, tasyahud, ruku. Imam sujud kita sujud atau sujud. Jadi kita makmum mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Begitu juga dengan amal soleh kita. Amal soleh kita itu Bapak Ibu diikuti mengikuti ilmu-ilmu dalam perkara agama kita. Kata Nabi SAW, rubba so'im. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak ada yang didapatkan illal ju'i wal atas, kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena dalam melakukan ibadah disebutkan, karena dalam beribadah tidak ada amalan, tidak ada ilmu yang mendampingi amal tersebut. Maka belajar Bapak Ibu diharuskan. Mohon maaf. Apapun profesi kita. Dan sekarang alhamdulillah belajar itu mudah. YouTube sudah penuh dengan para ustadz dan kiai-kiai. Apa hukum mencicipi makanan ketika sedang berpuasa di sore hari? Ibu-ibu, boleh apa tidak? Siang-siang masak apa? Masak gulai ke apa namanya? Sayur mungkin campur, bingung rasanya apa? Dirasakan, jangan sampai keasinan atau tawar. Boleh apa tidak? Boleh, alhamdulillah. Ilmunya sampai ya. Apa hukum kentut di bulan Ramadan ketika puasa? Boleh? Boleh, alhamdulillah. Bapak Ibu, ilmu-ilmu seperti ini alhamdulillah sudah menyebar luas di internet. Olehnya itu silakan searching. Searching, cari agar ibadah kita di bulan Ramadan bisa lebih maksimal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini 4 poin agar Ramadan kita bisa lebih maksimal. Pertama apa tadi? Banyak-banyak berdoa. Yang kedua, bermuhasabah, memaafkan. Mudah-mudahan habis ini bisa dilakukan. Yang ketiga, niat kebaikan. Kalau perlu catat Bu, Pak catat. Yang keempat, apa yang keempat tadi? Belajar, berilmu, menuntut ilmu tentang ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit dari saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang berkata. Kalau ada salah, saya minta maaf. Lebihnya tentunya dari Allah. Saya tutup. Subhanallahi wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.